Laskar Ngarit, keluhan paling banyak dari peternak adalah sapinya sudah kering lukanya, baik di lidah maupun di mulut, makannya sudah lahap, sudah tidak demam, tetapi sapi memilih untuk deprok Laskar Ngarit. Tuku infus lek gak ono surat dokter opo yo iso. Nah, ini saya jawab. Laskar Ngarit hari Kamis 23 Juni 2022 pukul 2 sampai 4 sore, saya Dr. Iwan Risa bersama Profesor Ali dari Fakultas Peternakan UGM bersama Dr. Arlina bersama Mas Raka SPT, ya, kita akan duduk bersama membahas tentang peran nutrisi dalam mengatasi PMK menjelang Idul Adha. Siap? Ikuti bumper berikut ini. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Wabah PMK masih terus meningkat grafiknya. Di beberapa tempat memang sudah mengalami penurunan, tapi di beberapa daerah itu masih meningkat terus. Bahkan ada satu desa itu terjangkit hampir 90%, dan kita bisa mendapatkan informasi itu di kolom komentar yang banyak curhat dari peternak-peternak yang terinfeksi PMK. Siap, Laskar Ngarit? Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit seputar virus PMK, pembuatan desinfektan kandang, lalu boleh tidak formalin dicampur dan lain-lain, ya. Bagaimana penggunaan cuka, bagaimana prosedur mendapatkan vaksinasi PMK, dan lain-lain. Siap, Laskar Ngarit? Pertanyaan yang pertama itu dari Nur Hidatul. Nur Hidatul bertanya, kalau buat desinfektan, satu bungkus asam sitrat dikasih air berapa liter, Pak Dokter? Siap, Laskar Ngarit? Kita tahu, Laskar Ngarit, bahwa asam sitrat, kembali lagi ya, asam sitrat ini bisa kita dapatkan di toko-toko kue atau bahan kue, toko plastik atau toko kue lah ya, atau bahkan di warung-warung peracangan gitu banyak dijual. Asam sitrat merupakan bahan pengasam makanan. Oke, biasa digunakan untuk pembuatan roti, pembuatan es agar lebih kecut, Laskar Ngarit. Nah, Nur Hidatul bertanya bagaimana cara membuat desinfektan. Artinya desinfektan ini yang kita semprotkan di kandang, di palungan, di kandang, dan lain-lain, Laskar Ngarit. Nah, saya akan menjawab, sumber jawabannya adalah dari SOP, Standar Operating Procedure dari IDHSI, Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia. Oke, siap. Yang pertama, asam sitrat 5 gram, sedangkan kemasan ini itu 50 gram. Ya, asam sitrat 5 gram dicampur dengan 1 liter air hangat, Laskar Ngarit. 1 liter air hangat diberikan 5 gram asam sitrat, diaduk sampai rata. Bila terjadi kotoran atau di situ kotor atau ada ampas, maka disaring bisa menggunakan tisu atau menggunakan kapas, Laskar Ngarit. Lalu ini bisa disemprotkan. Artinya, Laskar Ngarit, bila jenengan dapatnya yang 50 gram,
Maka 50 gram ini bisa dilarutkan pada 10 liter air hangat, Laskar Ngarit. 10 liter air hangat dibanding dengan 50 gram asam sitrat. Lalu diaduk, disaring, dan disemprotkan di kandang. Oke, di sini disebutkan larutan disemprotkan di kandang. Lalu kita lihat bisa dilakukan 2 kali sehari, Laskar Ngarit. Lalu opsi yang kedua, kita bisa menggunakan asam borat, ya. Kita bisa menggunakan asam borat. Asam borat di sini disebutkan masih dari SOP IDHSI. Asam borat 3 gram dicampur 1 liter air hangat, aduk campuran. Jika ada endapan, saring dengan kapas. Larutan yang sudah bersih dimasukkan ke dalam alat semprot, lalu disemprotkan. Nah, yang tadi itu asam sitrat itu 5 gram dibanding 1 liter atau 50 gram dibanding 10 liter, sedangkan asam borat 3 gram dibanding 1 liter air hangat. Itu bisa jenengan bikin sendiri, sangat murah harganya dan cukup efektif, Laskar Ngarit. Laskar Ngarit, dari bagaimana cara kita membuat desinfektan kandang yang murah meriah, kita beralih ke multivitamin yang sangat bagus untuk ternak yang terinfeksi virus PMK. Pertanyaan yang kedua dari Mas Agus Santoso bertanya, sapi kena PMK boleh tidak diberi vitamin C? Pak Dokter, siap. Mas Agus Santoso, memang kita sepakati bahwa hampir semua pakar, hampir semua dokter menyarankan salah satu terapi suportif, yakni terapi yang memberikan dukungan pemulihan pada pasien PMK ini diberikan vitamin A, C, E, salah satunya atau salah tiganya ya berarti ya. Jadi biasa diberikan ACE, itu bisa ada di mineral premix, bisa ada di mineral block yang kita beli, dan bisa ada di injeksi, Laskar Ngarit. Tujuannya vitamin ACE adalah regenerasi sel, pemulihan antibodi atau menumbuhkan imunitas ya, agar tubuh bisa segera lebih kuat daripada si virus itu sendiri. Jadi jawaban dari Mas Agus Santoso adalah vitamin A, C, dan E dianjurkan diberikan untuk pemulihan pasien terinfeksi PMK. Laskar Ngarit, keluhan paling banyak dari peternak adalah sapinya sudah kering lukanya, baik di lidah maupun di mulut, makannya sudah lahap, sudah tidak demam, tetapi sapi memilih untuk deprok, Laskar Ngarit. Nah, ini pertanyaan dari Siti Maisaro bertanya, malam dok, mau tanya dok, sapi saya kena PMK, kaki luka, tapi sekarang luka-lukanya sudah kering. Tapi kenapa ya dok kok belum mau berdiri? Padahal makan minum sudah terbiasa. Terima kasih dok. Nah, Laskar Ngarit, terkait dengan kaki, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bila kaki teracak, ini teracaknya sudah lepas, butuh waktu 90 hari untuk tumbuh teracak baru. Tentu 90 hari ini bukan waktu yang singkat untuk sapi bisa dengan mudah pulih dan berdiri. Catatan, beberapa dokter menyarankan bila memang sudah lepas kukunya, maka menyampaikan ke peternak bahwa kondisi ini akan sulit untuk pulih kecuali mental sapinya memang kuat dan dia kuat berdiri. Bahkan beberapa pendapat menyatakan bila kuku sudah lepas karena butuh waktu 90 hari, daripada berat sapi semakin susut, disarankan untuk ngapunten, dislaukter atau dijagal. Tapi tetap pemberi keputusan adalah pemilik dan dokter yang menangani di sana, yang lebih tahu pasti kondisinya seperti apa, Laskar Ngarit. Lalu yang kedua, terkait dengan sapi deprok yang malas bangun padahal sudah pulih dan lukanya kering, kita harus menganalisa beberapa. Yang pertama, apakah deproknya ini karena thalassemia, hipomagnesemia, grastet, ini merupakan sekunder dari dia yang paling sakit dan makannya sulit atau penurunan jumlah nutrisi yang masuk. Yang kedua, apakah deproknya ini memang masih sakit meskipun luka bagian luar sudah terlihat kering? Lalu yang ketiga, apakah masalah deprok ini disebabkan oleh
sapi yang terlalu lama tidur sehingga dia dalam tanda kutip mati rasa, geringgin kalau kata orang Jawa, kesemutan. Makanya dari 3 masalah ini kita akan membahas satu persatu. Untuk antisipasi hipokalsemia, magnesemia, dan lain-lain, maka sapi yang terkena PMK wajib diberikan multivitamin mineral. Oke, bisa injeksi, bisa per oral, Laskar Ngarit. Yang kedua, bila terkait dengan masalah dia ini adanya rasa sakit dan lain-lain, maka perlu dilakukan injeksi ulang untuk anti radang, analgesik, antipiretik, peredar rasa nyeri, dan menurun panas. Oke, lalu yang paling penting, yang ketiga, untuk mencegah sapi ini mengalami mati rasa, mengalami terlalu lama rebahan ya, tertindih, maka kita selalu menyarankan jangan lupa membolak-balik sapi yang sakit. Jangan lebih dari 12 jam. Begitu dia rebah kanan, kita gulingkan ke kiri agar yang kanan dapat sirkulasi darah normal lagi. Nah, kalau dia terlalu lama sampai sehari, 2 hari, 3 hari dia tetap rebah seperti ini, masalahnya adalah masalah sekunder, bukan lagi masalah PMK. Jadi dia sudah mengalami ketidakmampuan menopang karena wis mati rasa, Laskar Ngarit. Dan yang keempat, dari semua kasus ini, Laskar Ngarit harus mandiri dengan tetap komunikasi dengan dokter dan pastikan alasnya kering, empuk, dan bersih, Laskar Ngarit. Siap, semoga jawaban dari Mbak Siti Maisaroh bisa terjawab. Laskar Ngarit, banyak yang bertanya, Pak Dokter, bagaimana cara mendapatkan obat-obatan tersebut? Oke, siap Laskar Ngarit. Jadi di setiap video saya itu selalu saya kasih alternatif. Tidak harus formalin, tidak harus infus, tidak harus asam sitrat, tidak harus asam borat. Bahkan penggunaan iodium, betadin, H2O2, gusanek, limoxin spray itu juga bisa digunakan sebagai alternatif, Laskar Ngarit. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Lukman Eko Susanto. Bertanya, tuku infus lek gak ono surat dokter opo yo iso? Nah, ini saya jawab. Mas Lukman Eko Susanto, ini kebetulan ya, infus ini bisa dibeli ya ketika memang kita ada wabah, mungkin apotek akan memaafkan. Jadi cukup bilang, Mbak, saya beli infus untuk sapi saya yang sakit. Jadi di era wabah seperti ini akan ada kelonggaran. Bilang saja, saya butuh infus NaCl fisiologis untuk sapi saya yang sakit. Nah, tetapi bila tetap tidak bisa diberikan, maka jenengan bisa menggunakan apa? Betadin atau iodium. Dan itu sangat mudah didapatkan. Bersihkan dengan air hangat, atau seandainya kita mengikuti saran dari dokter yang tidak boleh memberikan air pada luka, maka bersihkan menggunakan Revanol. Revanol bisa dibersihkan, setelah itu bisa menggunakan iodium, bisa menggunakan betadin, atau itu tadi asam sitrat, asam borat, H2O2, oke, limoxin spray, gusanek spray, dan lain-lain, Laskar Ngarit. Jadi semoga pertanyaan ini bisa menjawab Laskar Ngarit semua. Matur nuwun lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan lupa dukung channel kami dengan tetap like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Kita harus bersama berhenti menyalahkan pihak manapun. Wabah sudah terjadi, edukasi kita berikan. Mari kita tetap bersama agar wabah ini segera selesai. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres, tetap semangat.